Kalau begitu langsung saja kita akan simak ya, apa saja deretan saham yang Anda rekomendasikan? Apakah juga berbasis dari sektor energi? Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa, grafis saham pilihan dari MNC Sekuritas. Ada Antam, direkomendasikan buy on weakness, kemudian ITMG buy on weakness, ada Robai, dan ada retail ya, ada MAPI, direkomendasikan juga buy. Jadi ada dua strategi, beli di harga bawah atau bisa langsung masuk gitu ya. Ya, Mas Raka, apa yang membuat Anda merekomendasikan bisa dibilang kalau berbicara energi ini ada pertambangan lah ya, ada Antam, ya. ITMG dan juga Adaro. Semenarik apa saham-saham ini? Ya, kalau misalkan kita perhatikan dari tiap-tiap emitennya ini mempunyai sentimen ataupun katalis yang memang positif. Dari Antam itu sendiri, di mana memang pada tahun ini dia akan memulai produksinya atau smelter keempatnya untuk nikelnya ini mulai beroperasi. Dari TMG ini, kalau kita perhatikan untuk basis ekspornya ini memang China ini masih jadi terbesar. Dan ini menyambung kepada pernyataan saya tadi, kalau misalkan China ini sedang membutuhkan banyak sekali bahan bakar dari batu bara itu sendiri, dan juga ada orang yang kemungkinan ini besarnya untuk diversifikasi bisnis atau meningkatkan dari segmen batu bara pada cooking coal-nya gitu. Atau Oke, untuk itu Anda masih merekomendasikan baik itu ITMG dan juga Adaro ya? ya, tapi Mbak, kalau misalkan kita perhatikan, memang cenderung pergerakan untuk Antam dan ITMG ini memang cenderung mengarah ke bawah. Namun hal ini bisa dimanfaatkan oleh Bentar, investor melakukan Antam dan ITMG atau ITMG dan Adaro? Antam dan ITMG. Antam dan ITMG, makanya buy on weakness ya? Ya, betul. Oke, mengapa ITMG dengan Adaro ada rekomendasi yang berbeda? ITMG Anda rekomendasikan buy on weakness, Antam, maksud saya Adaro justru buy. Adaro baik dikatakan karena kemarin Adaro ini berhasil ditutup menguat ya, dan ini menembus level dari breakout-nya, sehingga ini memang sangat ideal jika investor ini melakukan buy on breakout begitu Mbak. Oke, kita mulai satu-satu ya. Strateginya kan memang buy on weakness misalnya untuk Antam. Tetapi masuknya level-level yang bisa dicermati ini Mas Raka di posisi-posisi seperti apa? Oke, untuk Antam itu sendiri kita bisa cermati dari level 2000 hingga 1820. Ya, 2000 hingga 1000. 820 Oke, itu adalah level untuk buy on weakness ya. untuk Antam itu sendiri. Oke, sementara ada peluang target ke posisi berapa? Untuk Antam itu targetnya sendiri kita bisa lihat ke resistennya di 2500-an gitu. 2500. Baik. Secara fundamental semenarik apa Antam? Karena RUPS Aneka Tambang kan diumumkan kemarin setujui pemisahan sebagian segmen usaha pertambangan nikel atau spin-off yang berlokasi di Halmahera Timur, Maluku Utara. Menurut Anda ini semenarik apa dapat menunjang kinerja dari Antam? Oke, mungkin Antam pada tahun ini menurunkan produksi nikelnya ya. Dari targetnya yang semula di 26 bisa mencapai 26 ribuan, sekarang range-nya ini berubah jadi 24 ribu hingga 25 ribu. Namun kalau kita lihat memang hal ini tidak terlepas dari berbagai situasi ya, termasuk juga dari medan yang cukup dikatakan sangat sulit untuk dilakukannya proses eksplorasi dan maupun eksploitasi tersebut. Namun kalau kita lihat pada 16 Agustus kemarin, di mana Bapak Presiden Pak Jokowi ini terlihat dari pembacaan nota APBN-nya akan menggiatkan akselerasi dari industri nikel itu sendiri di tahun depan ya 2023, dan ini juga direspon oleh aksi korporasi dari Antam itu sendiri, yang dimana pada tahun ini ditargetkan smelter keempat untuk ferronikelnya ini akan beroperasi, dan dari update terbarunya juga ini Antam melakukan penandatangan perjanjian kerjasama dengan PLN, di mana PLN akan menyuplai kebutuhan listriknya hingga 30 tahun mendatang gitu Mbak. Oke, selama 1 bulan terakhir ini, Antam masih mampu membukukan kenaikan kurang lebih 13% pemirsa. Kalau Anda berinvestasi selama 1 bulan terakhir, Anda akan gain kalau masih di hold gitu ya, 13%. Tapi kalau Anda berinvestasi agak medium gitu ya, dari awal tahun atau secara year to date, kinerja saham Antam ini tertekan 11%. Secara valuasi Mas Raka, apakah Antam ini tergolong cukup tinggi atau seperti apa? Ya, kalau menurut saya dengan potensi kinerja di masa yang akan mendatang dan juga bisnis nikelnya ini memang dikatakan baru menyumbang pendapatan pada kuartal 1 kemarin ini masih sebesar 17%. Namun kalau misalkan kita perhatikan secara jangka panjang, kinerjanya ini akan tentu berpotensi untuk menguat ya. Karena seperti kita ketahui, untuk smelter sendiri ini masih hanya Antam sendiri yang memilikinya. Begitu Mbak. Oke, masih baru Antam saja yang memiliki smelter?
Iya begitu Mbak. Untuk saat ini smelter yang paling maju dan ada di Mhm. Indonesia dan juga dimiliki oleh MAN ID ini Antam. Oke, itu yang membuat Anda yakin bahwa Antam sebenarnya jangka pendek gitu ya, masih Jangka pendek. berpotensi 2.500. Iya betul Mbak. Baik, support tadi di 1850. Ya itu untuk level supportnya begitu. Cut loss kalau ternyata Antam turun di bawah level berapa Mas Raka? Kan kita harus mengantisipasi ya. Iya, untuk level stop loss-nya itu memang di 1.800-an. Jadi Oke, harganya mengarah ke bawah dan menembus level stop loss-nya itu mungkin investor bisa menarik atau sell ya. baik. Saham rekomendasi Anda yang kedua adalah tambang batubara ITMG. Seberapa menarik ITMG sehingga masuk dalam jajaran 4 rekomendasi Anda kali ini? TMG itu kan masih basis produknya adalah batu bara yang berkalori tinggi dan mana hal ini masih dibutuhkan oleh dunia. Dan kalau kita lihat dari harga komoditas memang kemarin batu bara ini sempat mengalami penurunan tapi berhasil comeback lagi dia ke di atas $100 per metric tonnya begitu. Dan ditambah juga dari nanti menjelang akhir tahun di mana ada winter kan dan pastinya pasokan batu bara akan melonjak secara drastis. Terlebih juga pada baru-baru ini China ini kan mengalami heat wave ya yang sangat luar biasa sehingga menaikkan cost dari listrik mereka dan pastinya China ini akan mengantisipasinya menambahkan jumlah pasokan batu baranya agar kebutuhan listrik ini bisa tetap terjaga gitu Mbak. Oke, kalau melihat dari valuasi dari ITMG ini semenarik apa sih? Kalau memang Anda mencermati ITMG pemirsa, kita lihat bahwa kinerjanya sebenarnya sangat fantastis ya. Year to date menguat 90%, kemudian dalam 1 minggu terakhir saja menguat 4,82%. Secara valuasi ini juga apakah masih cukup murah dibandingkan dengan emiten-emiten batubara yang lain? Kalau menurut saya seiring dengan prospek dari jangka panjangnya ini TMG ini berpeluang untuk valuasinya ini kalau dari kami ini di level harga 40.300-an. 40.300 berarti masih cukup murah dong saat ini ya? Ya mungkin potensi upside ini masih cenderung terbatas. Namun Oke. kalau misalnya kita lihat dari potensi-potensi lainnya, seiring dengan tingginya masih harga komoditas, tentu pasti valuasinya bisa lebih premium lagi seharusnya, Mbak. Bukan murah, tetapi masih ada upside potensial gitu ya, Ya, meskipun terbatas dan akan lebih menarik kalau itu dibeli di harga bawah karena sekarang di 38.575-an. Jadi kalau dapat di harga bawah spreadnya itu bisa lebih lebar gitu ya. ya begitu. Support di posisi berapa, Mas Raka? Untuk supportnya sendiri dan sekaligus stop loss-nya ya, itu dari level harga 26.000, Mbak. Dua 36.000. 36.000. Wow. 36.000 adalah support untuk ITMG saat ini di 38.575 direkomendasikan buy on weakness seiring kinerja dari harga batu bara atau komoditasnya ini juga masih mengalami kenaikan begitu ya. Ya, Kita ke Adaro. Adaro Anda lebih merekomendasikan untuk bisa buy saja. Semenarik ya. apa Adaro ini yang kemarin tampaknya kita lihat ya masuk ke dalam indeks FTSE Russell ya. Ya untuk large cap-nya. Baik, semenarik apa Adaro ini kalau untuk investor lokal? Untuk Adaro sendiri kalau kita lihat kan memang dari bisnisnya ini juga ada entitasnya yaitu ADMR yang mana dia mensuplai dari kebutuhan coking coal itu sendiri begitu. Nah, di samping dari bisnis batubaranya ini Adaro juga intens untuk mendiversifikasi bisnisnya ke arah yang lebih industri hijau begitu. Sehingga dari satu sisi ini dari existingnya ini terus menyokong dari Adaro itu sendiri dan dari kemajuan dari intensitas atas diversifikasinya ini tentu akan menjadi suatu hal yang dapat mendorong kinerja dari Adaro itu sendiri ke depannya, gitu Mbak. Baik, analisis Anda sedikit mengenai FTSE Russell ini kan yang kembali memperbarui gitu ya, susunan anggota indeksnya. Ini adalah Equity Series Asia Pacific X Japan, X China, perubahan dalam semi-annual review. Ini akan efektif pada 16 September 2022 mendatang. Dan Adaro serta AMRT atau Alvaria Trijaya TBK ini masuk kapitalisasi jumbo. Iya, Analisisnya semenarik apa sih? Apakah juga akan mempengaruhi minat investor terhadap saham ini? tentu kalau minat investor untuk masuk saya sendiri sangat yes ya. Karena memang kalau kita lihat ini FTSE ini diperbarui 2 kali dalam setahun ya. Ada bulan Mei dan bulan September nantinya. Dan kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan di September ini sudah fix ya, dan tentu range berikutnya ada pada bulan Mei gitu.
dan itu akan menjadi tambahan ya, tambahan dalam arti kasus positif untuk investor ini semakin yakin untuk berinvestasi kepada Adaro, karena dan ini bertepatan juga dengan di pengunjung akhir tahun nanti, yang dimana produk dari Adaro ini pasti akan sangat dibutuhkan khususnya dalam menghadapi winter session begitu. Oke, memang tidak setinggi ITMG, di mana year to date kenaikan dari harga saham Adaro ini 51,56% saja. Satu minggu terakhir naik kurang lebih 5%. Support dan resistennya seperti apa? Untuk support dan resisten ini dari Adaro itu sendiri, di mana untuk support dari Adaro itu ada di levelnya di 3030 ya, sedangkan untuk resisten ini bisa mencapai di kisaran sekitar 3.600-an gitu, Mbak. 3.600 untuk target dari Adaro. Setelah 3.600 ini tercapai, baru kita akan melihat target selanjutnya ya. Iya, betul, Mbak. Kalau memang Anda masih sangat optimis untuk batubara, khususnya ITMG buy on weakness, kemudian Adaro buy, dari MNC melihat view dari batubara, komoditasnya gitu ya, sampai akhir tahun akan kemana? Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya, berikut juga pembukaan perdagangan pada sesi pertama hari Kamis ini pemirsa. Usai jeda pariwara berikut, tetaplah di Market Buzz. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Market Buzz Power Breakfast. Dan kita masih akan berbincang melalui video conference bersama dengan Mas Raka Juniko, Research Analyst dari MNC Sekuritas. Tadi kita lihat bahwa rekomendasi dari Mas Raka ini dari 4, 3 diantaranya adalah sektor tambang. Mulai dari tambang nikel, ada Antam tadi, kemudian ada ITMG, dan juga ada Adaro. Dan kita tadi sampai di Adaro. Tapi kalau berbicara mengenai komoditas batubara, Mas Raka, peluang dari batubara ini untuk tetap membara atau tetap manggung gitu ya, kira-kira ke depan seperti apa? Oke, kalau menurut kami dari tim MNC Sekuritas memperkirakan kalau misalkan dari harga batubara ini memang akan cenderung stabil ya, di kisaran dari mulai dari 400 US dollar per ton hingga mencapai 350 per ton. Hal ini tidak lepas karena memang tensi geopolitik dari Rusia Ukraina ini memang belum kunjung untuk mereda begitu. Dan kalau kita lihat juga komoditas dari batubara ini memang sebagai salah satu bahan bakar yang termurah juga kan. Dan itu juga kalau misalkan kita lihat di pasar Eropa sana, di mana negara-negara Eropa sana mulai merevisi ataupun memperbarui kebijakan barunya untuk untuk mungkin kita melihat lagi nih sektor mungkin atau melihat lagi dari batubara itu sendiri, walaupun mereka sedang dalam konversi atau transformasi kepada energi yang lebih ramah lingkungan seperti gas. Oke. Gitu. Jadi Anda tidak melihat bahwa akan kenaikan lagi yang signifikan, tetapi akan cenderung stabil di kisaran itu ya, 400 sampai 350-an gitu ya. Ya, betul. Baik. Satu lagi rekomendasi Anda tadi dari sektor yang lain gitu ya, lebih ke retail MAPI. Apa yang membuat MAPI ini masuk dalam rekomendasi MNC Sekuritas? Untuk driver dari MAPI itu sendiri, kalau kita lihat dari kinerja pada first half-nya ini biasanya mencatatkan pendapatan yang dimana hal ini melebihi dari level pandemi dan juga sebelum pandeminya begitu. Hal ini tidak lepas dari transformasi bisnis MAPI yang semakin solid juga ya. Dan juga didukung oleh ekspansi gerai yang targetkan akan terus bertambah hingga nanti akhir tahun ini dan tahun berikutnya. Dan kalau kita lihat juga MAPI ini salah satu yang punya dengan customer loyalty yang terbaik ya, mana untuk aplikasinya ini sendiri ataupun CRM-nya ini menyumbang cukup besar ya, sekitar 50% dari pendapatan MAPI itu sendiri. Hal ini menjadi pembeda dari ataupun outperform lah dibandingkan dengan peers-nya kalau kita lihat dari kesuksesan MAPI itu sendiri dalam mengembangkan ekosistem omnichannel-nya begitu, Mbak. Oke, customer yang loyal membuat Anda masih yakin dengan penjualan begitu ya dari gerai-gerai yang ada di MAPI ini sendiri. Dan kita tahu bahwa MAPI memang lebih banyak menyasar kalangan menengah ke atas gitu, sehingga kenaikan suku bunga, kemudian juga mungkin BBM bersubsidi nantinya kalau benar-benar diterapkan tahun ini, menurut Anda tidak akan terlalu berdampak signifikan ke daya beli masyarakat yang mungkin sering mengkonsumsi barang-barang dari MAPI? Iya begitu, Mbak. Dan kalau kita lihat juga kemarin langkah Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga acuan ini untuk menjaga spread dari USD IDR itu sendiri gitu. Karena kalau misalkan
nanti suku bunga ini telat untuk dinaikkan, sehingga berpotensi untuk rupiah ini bakal terus terdepresiasi. Kalau misalnya rupiah ini terdepresiasi, itu akan memberatkan dari kinerja dari MAPI itu sendiri pada sisi cost-nya ya, karena mereka melakukan hedging tertentu pada beberapa periode tertentu begitu. Namun kalau kemarin ini dengan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan dan kemudian akan berpotensi naik lagi seiring langkah Bank Indonesia untuk preemptif ya, tentu saja ini akan memberi dorongan untuk rupiah itu sendiri ya, agar tahan atau cenderung minimal untuk terdepresiasi terhadap USD/IDR. Gitu. Oke, seberapa besar korelasi antara pergerakan nilai tukar rupiah terhadap MAPI? Kalau untuk valuasi sensitivitasnya, kalau misalkan kita lihat secara hedging 3 bulan dari MAPI itu, seharusnya kalau misalkan masih stay di harga 15 ribuan, tentu ini cost-nya akan cenderung normal-normal saja. Namun kalau misalkan rupiah ini naik di angka 15 ribu ke atas atau cenderung ke 16 ribu, tentu ini akan memberatkan sisi cost-nya. Oke, dari sisi cost ya, ketika rupiah tertekan, maka cost dari MAPI akan meningkat ya? Ya, begitu Mbak. Baik, Anda sendiri melihat langkah dari Bank Indonesia untuk akhirnya menaikkan suku bunga 3,75% dan rupiah saat ini yang berada di kisaran 14.800-an ya? Ya. Proyeksinya ke depan untuk rupiah akan seperti apa? Apakah cenderung akan stabil di posisi ini atau masih ada kemungkinan untuk menguat mungkin ke 14.500-an lagi? Oke, untuk rupiah itu sendiri, kalau kita lihat di minggu ini kan juga ada pertemuan simposium The Fed ya, Jackson Hole di Wyoming sana, di mana memang kebijakan The Fed ini kemungkinan akan hawkish dan ini akan dipertegas pada FOMC September mendatang. Tentu hal ini akan memberi dampak volatilitas terhadap rupiah itu sendiri. Namun kami yakin kalau misalkan Bank Indonesia sebagai penjaga stabilitas moneter kurs rupiah ini akan tentu menstabilkan harga dari USD/IDR sendiri begitu Mbak. Oke, jadi range dari nilai tukar rupiah saat ini ataupun sehingga akhir tahun ya dari MNC Sekuritas proyeksinya bisa ke posisi berapa? Untuk maksimal Mbak, ini bisa untuk USD/IDR ini bisa 15.500 itu paling maksimal sekali ya. 14.500. 15.500. Oh, masih bisa melemah lagi dong ya? Kalau untuk melemahnya itu penguatannya itu di 14.600-an. Berarti range-nya 14.600 hingga 15.500 ya, hingga akhir tahun. Cukup lebar ya? Ya, cukup lebar. Alasannya Karena apa, Mas Raka? Karena memang sangat volatile sekali ya Mbak. Karena kalau kita lihat yang dari sentimen dari eksternal sana, di mana The Fed ini masih akan terus menaikkan dari suku bunga acuan itu sendiri. Oke, jadi faktor kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat lah yang akan mendrive rupiah masih ada potensi untuk melemah ya? Iya, begitu Mbak. Oke, kita kembali ke MAPI tadi. Support resisten di posisi berapa? Oke, untuk MAPI ini dari valuasinya ini masih dihargai cukup sangat premium ya. Meskipun cenderung offset, tapi dari kami MNC Securities ini rekomendasinya ini untuk MAPI ini harga valuasi wajar di 1.150-an dengan level stop loss-nya atau supportnya itu di 955 gitu Mbak. Oke, untuk ke MAPI ada support di 1.000. Supportnya di 950. Supportnya di 955. 955 saat ini di 125 dibuka menguat 1%. Adapun potensi resistennya di ke posisi? Untuk resistennya kita terlebih dahulu menguji 1170, Mbak. Maaf, 1070. 1070 ya. Kalau itu tercapai maka ada peluang karena kan itu udah dekat ya 125 saat ini. Anggaplah misalnya terus mengalami kenaikan dan berhasil break di 1070, target berikutnya? Akan menyentuh menguji dulu resistnya di 1100 dan kemudian di 1150 Mbak. Oke, 1100 kemudian 1150, tapi harus break dulu di 1070 ya? Iya, betul Mbak. Baik, dan hindari jika turun di bawah 955. Ya. Oke, itu dia rekomendasi dari MNC Sekuritas pagi hari ini. Ada MAPI pemirsa, kemudian juga ada Adaro direkomendasikan buy, kemudian ITMG dan Antam direkomendasikan buy on weakness. Tapi keputusan investasi tentunya kembali ke Anda. Oke, kita tinggalkan untuk saham pilihan, kita beralih terlebih dahulu pembukaan perdagangan pada pagi hari ini Mas Raka. IHSG akhirnya berhasil tembus di atas 7.202. Memang ini masih awal perdagangan sekali gitu ya, baru 2 menit pembukaan, di mana IHSG naik 0,12% atau 8 poin. Kira-kira mampu bertahan tidak ya 7.200 ini yang digadang-gadang menjadi resisten berikutnya untuk IHSG?
Untuk sesi satu sendiri, kalau kita bisa lihat ya dari bursa Asia itu sendiri ya, memang optimis sekali ya. Tentu ini menjadi pendorong bagi ISG. Namun kami tetap optimis ya. Kalau misalkan ISG ini masih dalam euforia kenaikan suku bunga kemarin yang dinantikan oleh investor, sehingga kemungkinan besar ISG untuk pada hari ini akan cenderung menguat dan bisa menguji di resistennya 7.230-an gitu, Mbak. Tapi Anda melihat ini memang lebih ke jangka pendek euforia dari keputusan The Fed, maksud saya adalah Bank Indonesia saja. Iya, kalau menurut kami gitu. Kalau misalnya nantinya nih, berarti kalau Jumat waktu Amerika Serikat baru akan ketahuan di hari Senin respon marketnya begitu kan? Iya, Untuk pertemuan The Fed Jackson Hole, diproyeksinya masih akan hawkish, Mas Raka. Kalau hawkish, IHSG akan kemana? kalau untuk hawkish ya kemungkinan besar ISG untuk price in ya. Maaf, pasti akan merespon dengan negatif. Karena kalau misalkan memang hawkish ya, kalau menurut pandangan saya. Karena kalau misalkan kita lihat di CME Group, di mana The Fed ini konsensus memperkirakan atau cenderung memilih probabilitas kenaikan suku bunga The Fed sebesar 75 basis point, gitu Mbak. Oke, jadi ketika memang Jerome Powell mengumumkan bahwa masih cenderung akan hawkish gitu ya, kemungkinan IHSG yang saat ini di 7.200-an akan profit taking terlebih dahulu. Iya, profit taking terlebih dahulu. Sebelum nantinya akan cenderung turun dan menuju level di 7.000-an. Oke, kalau mencermati dari deretan saham-saham yang menjadi top gainers pembukaan perdagangan pada pagi hari ini pemirsa, saya cross check ya dan mungkin Mas Raka juga bisa lihat gitu ya berdasarkan turnover ada Bumi yang berhasil menguat 3,36% dan kalau kita lihat ya Bumi tampaknya ini berhasil menguji rekornya setelah kurang lebih 3 atau 4 tahun ya tidak menyentuh posisi tersebut. Ini kan juga saham berbasis batu bara dan mungkin lebih cocok dengan kantong investor retail karena harganya kan di seratusan gitu. Anda melihat analisis dari Bumi ini seperti apa? Direkomendasikan tidak menurut Anda, Mas Raka? Kalau untuk Bumi memang seiring dengan basis dari harga produknya ini memang cenderung batu bara dan seperti kita ketahui Bumi ini salah satu produksi yang terbesar juga sehingga tren kenaikan harga komoditas ini tentu pasti akan memiliki exposure yang cukup positif kepada Bumi itu sendiri. Kita juga jangan lupa oleh entitasnya yang namanya BRMS gitu ya. Karena memang ini salah satu hal yang positif juga dari entitasnya, seiring dengan kinerjanya dan juga produksi ataupun penjualannya yang akan cenderung untuk berpotensi membaik ya pada kedepannya begitu Mbak. Oke, jadi lebih ke Bumi atau BRMS? Saya lebih prefer untuk saat ini ya, untuk Bumi sih. Bumi. Nah, kira-kira apa strategi kalau misalnya tertarik untuk Bumi? Apakah tunggu dulu atau sebenarnya masih ada upside? Sebenarnya ya untuk posisi Bumi pada saat ini kan memang cenderung menuju ke atas kan. Namun kalau kita lihat memang untuk tren kenaikan harga ini memang cukup drastis ya dalam beberapa bulan ini. Sehingga memang kalau misalkan ada sentimen negatif sedikit itu bisa menjadi salah satu driver untuk Bumi itu turun. Waspadai mungkin untuk level supportnya yaitu ada di level 137 dan untuk resistennya itu sendiri memang masih sangat cenderung dekat ya, yaitu di 173 hingga 180 gitu. 173 itu adalah rekornya dalam 4 tahun terakhir ya? Untuk rekor 4 tahun terakhir enggak, Mbak. Karena itu untuk resisten yang sebelumnya gitu. Iya, resisten tersebut sebelumnya yang sempat dicapai kan dalam 5 tahun terakhir sebenarnya level tertinggi 462, tapi dalam 3 tahun terakhir 173 inilah posisi tertinggi dari Bumi karena lama mendekam di posisi 50-an ya. Iya, gitu. Oke, lebih ke trading ya untuk Bumi. Ya, untuk ke Bumi ini memang disarankan untuk trading buy ya, karena semakin mendekati level dari resistennya gitu, Mbak. Oke. Kita lihat pemirsa untuk update pembukaan perdagangan pada pagi hari ini selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Di mana pemirsa untuk indeks-indeks utama yang ada di Bursa Efek Indonesia, kita mulai dari IHSG. IHSG tadi pembukaan terpantau masih di 7.198 tapi saat ini sudah bergerak ke 7.200. Kemudian Jakarta Islamic Index dan LQ45 juga dibuka di teritori positif. Saham yang menjadi top gainers pada menit-menit awal pembukaan pagi hari ini adalah BBCA dengan kenaikan sekitar 0,63% ke posisi 8.000, Bumi 0,67% ke posisi 150-an, PTBA 0,23% ke posisi 4.340, dan Medco juga masih naik 1,3% ke 780.
Sebaliknya pemirsa, posisi losers adalah Telkom yang turun sekitar 1,5%, 4.680. Bank Mandiri turun 0,58%, 8.575. BNBR turun 6,15%, 61, dan AGRS 3,39%, 114. Demikian sekilas update pemirsa saya mengenai pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Sedikit mengenai Medco, Mas Raka, karena memang kayaknya aura-aura dari rekomendasi MNC Sekuritas memang masih berbau energi. Medco kemarin kan membukukan kinerja semester 1 2022 yang fantastis, kemudian berencana untuk membagikan dividen, dan Medco hari ini masih mengalami kenaikan. Iya, untuk Meko sendiri memang dari bisnisnya ya, terlepas dari bisnisnya memang masih bagus ya. Dan kalau kita lihat juga dalam era APBN ini outlook untuk asumsi dari harga minyak itu sendiri masih tinggi ya, 90. Padahal pada 2022 ini itu awalnya itu RPBN itu hanya sekitar 60 sampai 70 US dollar per barelnya gitu. Kalau misalkan dengan berkaca pada asumsi ini, tentu ini akan menjadi katalis positif untuk Medco tidak hanya sampai pada tahun ini dan mungkin pada semester berikutnya di tahun depan gitu, Mbak. Range dari Medco menurut MNC Sekuritas kira-kira di posisi-posisi berapa, Mas Raka? Kalau untuk Medco sendiri, ya gimana pergerakan harga dari hari kemarin dan hari ini nampaknya akan untuk mengetes terlebih dahulu ya, levelnya di 715-an ya, 800-an. Ini Medco akan menguji level harga ini tersebut. Namun kalau misalkan harga memang tidak kuat untuk mendobraknya, namun investor bisa mungkin untuk sell dulu ya, dan nantinya menunggu di supportnya di 700-an gitu, Mbak. Oke, support 700, ada peluang ke 800-an. Memang range-nya cukup lebar ya, karena 2 hari yang lalu saja naiknya 20% ya? Ya, begitu, Mbak. Oke. Mas Raka, singkat saja tips untuk pemirsa di rumah, apa yang harus dihindari, apa yang harus dilakukan? Ya, mungkin untuk akhir pekan ini dulu ya, Mbak. Sampai akhir pekan ini kita masih cenderung mengamati seputar dari yang sentimen dari eksternal itu sendiri. Di mana pada hari ini ada klaim pengangguran awal dari Amerika Serikat, ada juga pada hari Jumatnya nanti di mana ada rilis dari personal spending dari Amerika Serikat dan juga putusan The Fed pada Jackson Hole itu sendiri begitu. Itu dari sentimen negatif, mungkin itu salah satu indikator yang perlu diwaspadai dan dicermati oleh investor itu sendiri hingga pada akhir pekan ini. Untuk domestiknya ini dari seputar desus-desus tentang kenaikan harga dari BBM itu sendiri. Karena kalau misalkan BBM-nya itu naik, terutama yang subsidinya, itu tentu akan driver dari inflasi itu sendiri begitu. Oke. Jadi kita tunggu saja hasil dari pertemuan The Fed ini dan juga kapan sebenarnya pemerintah akhirnya memutuskan untuk kenaikan BBM bersubsidi jadi atau tidak dan waktunya seperti apa gitu ya. Dan ada peluang kalau memang The Fed-nya ini masih hawkish pekan ini, kecenderungannya ada profit taking di hari Senin untuk IHSG ya? Iya betul, Mbak. Oke, meskipun ada profit taking bukan berarti tidak ada saham-saham yang bisa potensial untuk diakumulasi. Tadi sudah kita bahas ya Mas Raka, semoga bisa menjadi referensi untuk pemirsa di rumah. Mas Raka, terima kasih banyak untuk sharingnya, sampai berjumpa kembali. Selamat pagi dan sehat selalu untuk Anda.